Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Prihandoko. Hak kekayaan intelektual. Pembahasan teori-teori dasar pelindungan HKI. Ada beberapa teori perlindungan hak kekayaan intelektual seperti teori reward, teori recovery, teori insentif, dan teori risk. Menurut teori reward, pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan harus dilindungi dan harus diberi penghargaan atas hasil jerih payahnya menghasilkan penemuan atau ciptaan. Kemudian recovery, pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan dengan mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya harus diberi kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah ia keluarkan tersebut. Selanjutnya, teori insentif menyatakan bahwa dalam rangka untuk menarik minat, upaya, dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan, serta menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu insentif agar dapat memacu kegiatan-kegiatan peneliti dapat terjadi lagi. Sedangkan menurut teori risk, menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil karya yang mengandung resiko sehingga adalah wajar untuk memberikan perlindungan kepada kegiatan yang mengandung resiko tersebut. Dari teori-teori di atas dapat dipahami bahwa dasar filosofis perlindungan HKI sangat dipengaruhi oleh mazhab hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Berdasarkan pemikiran tersebut, hak kekayaan intelektual diakui sebagai hasil kreasi dan pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian, pribadi yang menghasilkannya mendapatkan hak. Kepemilikan secara alamiah natural acquisition dalam sistem hukum Romawi secara perolehan hak sedemikian tersebut didasarkan pada asas sum suicide cibiere yang menjamin benda yang diperoleh adalah kepunyaan orang tersebut. Kemudian pada tingkatan yang paling tinggi dari hubungan kepemilikan tersebut, hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap penguasaan penikmatan eksklusif atas benda ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Sebagai suatu sistem hukum modern, sesuai dengan pandang HLA Hart tentang hukum concept of law, satu sistem HKI juga merupakan suatu sistem yang logis karena merupakan perwujudan dari kehendak manusia sehubungan dengan tuntutan kehidupan bersama. Dalam keadaan ini, sistem HKI merupakan sistem hukum positif yang dalam operasionalisasinya mempunyai 4 penunjang, yaitu Cita Citrawinda Priya Panca, budaya hukum Indonesia menghadapi globalisasi, perlindungan rahasia ageng di bidang farmasi, sebagaimana dikutip dari Howard Davis dan David Howcroft. Adanya aspek pemerintah, mengandung aspek kewajiban yang melekat dalam norma hukum yang diberlakukannya. Adanya aspek sanksi tertentu yang bersifat memaksa, mempunyai aspek kedaulatan dan keberadaannya. Jenis-jenis HKI pada umumnya mencakup 2 bagian, yaitu hak cipta, copyright, hak kekayaan industri yang mencakup paten dan merek, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman. Dari jenis-jenis HKI tersebut, hanya PVT yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Pertanian RI. Sedangkan jenis-jenis HKI lainnya dikelola oleh Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Dari berbagai jenis HKI tersebut, saat Indonesia baru memiliki 7 buah undang-undang, yaitu UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, UU 15 Tahun 2001 tentang merek, UU 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Secara umum, pengertian dan ruang lingkup si jenis-jenis HKI tersebut adalah sebagai berikut. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tertentu yang juga memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Kurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua yang terkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu. Dalam peletakan 3 dimensi tersebut dimasukkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu dimasukkan sebagai suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat sebagai elemen-elemen yang kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif. Hak desain letak sirkuit terpadu merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal atau barang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan diri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh bidang umum, teknologi atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis. Perlindungan varietas tanaman yang diberikan negara, hal ini diwakili oleh pemerintah dilakukan oleh Kantor Pelindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulihan tanaman melalui kegiatan pemulihan tanaman. Sedangkan yang dimaksud dengan varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama-sama sekurangnya satu sifat. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sejarah perkembangan HKI. Dalam peradaban manusia, perkembangan konsep HKI merupakan perjalanan yang relatif panjang. Ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri sehingga masalah HKI sudah merupakan masalah kesehari-harian dan ada di hampir segala aspek kehidupan manusia, mulai dari pulpen, peralatan dapur, kendaraan, televisi, jamu, sampai roket dan internet. Berdasarkan catatan sejarah, Undang-Undang HKI tertua adalah UU Paten Venesia tahun 1474. Terciptanya sistem HKI yang sistematis diilhami oleh invensi mesin ketik dan pres tercetaknya Johannes Gutenberg pada tahun 1440. Kemudian 1516 tercipta UU Hak Cipta pertama di Venesia, Italia yang menjamin monopoli untuk mencetak selama 5 tahun. Pada sekitar 1586, Raja Richard III dari Inggris memberlakukan dekret Star Chamber yang menentukan bahwa setiap buku memerlukan izin dan setiap orang dilarang mencetak tanpa izin. Di tahun 1624, Kerajaan Inggris menggunakan UU Paten yang dikenal dengan Monopoly Act. Kemudian Perancis baru memperlakukan UU Paten pada tahun 1791 dan Legislation Relating to Commercial Marks and Production Marks pada tahun 1857. Pada tahun 20 Maret 1883, pertama kalinya dalam sejarah secara internasional disetujuinya Paris Convention for Industrial Property yang pada saat penandatangannya hanya dilakukan oleh 11 negara. Namun ketika konvensi ini mulai berlaku ketika 7 Juli 1884, jumlahnya menjadi 14 negara. Kemudian pada tanggal 9 Desember 1886 disepakatilah Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work. Konvensi ini merupakan konvensi internasional tertua di bidang hak cipta. Baik konvensi Paris maupun konvensi Berne, keduanya mensyaratkan pembentukan suatu union lengkap dengan sekretarisnya masing-masing. Kedua sekretariat union berlokasi di Berne berada di bawah pengawasan pemerintah federal Swiss. Kemudian tahun 1893, kedua sekretariat tersebut dilebur menjadi satu bernama Bureau International Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, atau yang dalam bahasa Inggrisnya di United International Bureau for the Protection of Intellectual Property. Kemudian 1960, BIRPI pindah dari Berne ke Geneva. Ini dimaksudkan agar BIRPI lebih dekat lokasinya dengan kantor PBB dan organisasi internasional lainnya.
Perkembangan HKI pada awal abad ke-20 ditandai dengan disepakatinya Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Design pada tanggal 6 November 1925 dan dilakukannya hak atas karya manusia sebagai salah satu bentuk HAM dalam Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Dalam perkembangan selanjutnya, eksistensi perlindungan HKI semakin kuat dengan disepakatinya Agreement of Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Conferred Goods sebagai bagian yang terpisahkan dari paket persetujuan pendirian World Trade Organization yang ditandangnya di Marrakesh, Maroko, tanggal 15 April 1994. Dan agar tidak terjadi tabrakan kepentingan antara WIPO dan WTO karena banyaknya ketentuan persetujuan TRIPS ini yang merujuk kepada konvensi-konvensi internasional yang dikeluarkan oleh WIPO. Pengertian dan ruang lingkup paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor. Suatu invensi diartikan sebagai inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, baik berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Ruang lingkup invensi di sini tidak termasuk kreasi, estetika, skema, aturan, dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan mental, permainan atau bisnis, aturan, metode mengenai program komputer dan presentasi, mengenai suatu informasi dan temuan discovery, berupa penggunaan baru produk yang sudah ada atau dikenal, atau baru senyawa yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa. Selain itu, ada beberapa invensi juga yang tidak bisa diberikan paten, yaitu invensi-invensi yang berupa Pasal 4 UU nomor 13 tahun 2016 tentang paten. IBIT, proses atau produk yang pengumuman atau penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan. Teori dan metode bidang ilmu pengetahuan dan matematika, semua makhluk hidup kecuali jasa teknik, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau mikrobiologis. Pemohonan paten. Perlindungan paten atas suatu invensi hanya bisa didapatkan melalui pemohonan. Bila tidak diajukan permohonan, maka invensi tersebut tidak bisa dilindungi. Sistem pendaftaran paten Indonesia adalah sistem first to file. Menurut sistem ini, barang siapa yang pertama kali mengajukan permohonan, maka dialah yang dianggap sebagai pemegang paten apabila semua persyaratan dipenuhi. Adapun tahap-tahap yang harus dilalui oleh suatu pemohon adalah penelusuran paten, pengajuan permohonan, pemeriksaan administratif, pengumuman, pengajuan permohonan pemeriksaan substantif, pemeriksaan substansif, hasil keputusan pemeriksaan substansif, sertifikasi, dan pemilihan paten terdaftar. Syarat-syarat lainnya adalah bahwa pemohon diwajibkan membayar biaya-biaya yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya permohonan paten, biaya permohonan pemeriksaan substansif, dan biaya pemilihan paten. Patenbilitas. Patenbilitas adalah syarat-syarat substansif yang harus dipenuhi oleh suatu invensi untuk dapat perlindungan paten. Syarat inilah yang menurut apakah invensi yang dipemohon tersebut dapat diberi paten atau tidak. Ada 3, yaitu kebaruan, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Suatu invensi dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan invensi tersebut berbeda atau tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya, baik dalam bentuk suatu tulisan, uraian lisan, atau melalui peragaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut. Termasuk dalam pengertian ini dokumen permohonan paten lainnya yang diajukan di Indonesia yang sedang dipublikasikan atau yang sedang dilakukan pemeriksaan substantif, di mana sidang tanggal penerimaannya lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal publikasi permohonan. Pengertian tidak sama pada ayat ini bukan sekadar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidaknya dari fungsi, ciri, atau teknis. Invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 bulan sebelum tanggal penerimaan ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.
Mengandung langkah inventif. Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Pemohon diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan pemohon pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas. Dapat diterapkan dalam industri Invensi dikatakan dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan. Artinya jika invensi tersebut dimaksudkan berupa produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi berupa proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik. Lingkup perlindungan paten. Paten sederhana mencakup produk atau proses metode yang memiliki kebaruan, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Jangka waktu perlindungan paten adalah 20 tahun. Paten sederhana mencakup produk atau proses pengembangan. Paten biasa ini adalah selama 10 tahun tidak dapat diperpanjang. Perbedaan antara paten biasa dan sederhana adalah hal penilaian patentabilitas dari permohonan tersebut. Berbeda dengan UU Paten sebelumnya yaitu nomor 14 tahun 2001, UU nomor 13 tahun 2016 tentang paten memberikan pengaturan yang lebih longgar untuk paten sederhana di mana produk, komposisi alat dan proses metode dapat diajukan melalui paten sederhana. Manfaat HKI bagi lembaga litbang. Memberi kepastian hukum bagi invensi hasil litbang andalan yang memediasikan institusi. Promosi potensi kemampuan iptek kepada calon klien dapat digunakan untuk menggalang dana dari stakeholder, membiayai riset dan pengembangan dengan memanfaatkan penjualan lisensi royalti hasil KI. Mendorong kompetisi dan kreativitas, membantu memahami peta teknologi. Kegunaan informasi paten bagi lembaga litbang. Menghindari duplikasi pekerjaan R&D, mengidentifikasi ide baru yang spesifik dan solusi teknis dari produk atau proses, mengidentifikasi state of the art pada teknologi yang spesifik agar up to date, mengkaji dan mengevaluasi teknologi yang spesifik dan mengidentifikasi calon lisensor, mengidentifikasi teknologi alternatif dan sumbernya, menemukan sumber know-how, membantu pengembangan solusi teknik, mengidentifikasi prospek HKI terutama untuk menghindari penyontekan, mengkaji kebaruan dan kelayak-patenan teknologi, memonitor aktivitas kompetitor di dalam maupun luar negeri, mengidentifikasi ceruk pasar atau menemukan tren baru dalam suatu teknologi atau pengembangan produk pada tahap awal. Kesimpulan, HKI sangat dipengaruhi oleh mazhab hukum alam menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Berdasarkan pemikiran tersebut, hak kekayaan intelektual diakui sebagai hasil kreasi dari pekerjaan yang memakai kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian, pribadi yang menghasilkannya mendapat hak. Hak kepemilikan secara alamiah dalam sistem hukum Romawi yang menjamin benda yang diperoleh adalah kepunyaan orang tersebut. Kemudian pada tingkatan yang paling tinggi dari hubungan kepemilikan tersebut, eksklusif atas benda ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Sebagai suatu hukum modern, sesuai hukum pandang HLA, sistem HKI juga merupakan suatu sistem yang logis karena merupakan perwujudan dari kehendak manusia sehubungan dengan tuntutan kehidupan bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.